Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami Podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan, dan tema kali ini yaitu Ramadan dan Legitimasi Allah. Ini judulnya ngeri-ngeri sedap nih, agak sulit ya memahaminya. Untuk itu kami telah mengundang Ketua 1 Bidang Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan, yaitu Kiai Haji Hasan Mustafi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Saya yakin pasti masih puasa kan? Insya Allah. Baik Pak Kiai, ini mungkin banyak sobat podcast yang menanyakan tentang judul yang kita bawakan ini, Ramadan dan Legitimasi Allah. Ini apa maksudnya Pak Kiai? Pertama Ramadan ya. Ramadan itu kita sudah paham secara umum ya, bahwa Ramadan itu adalah keluasaan kita kembali kepada syariat Allah, ya kan? Mengimplementasikan keislaman kita. Lah, legitimasi itu secara bahasa kan pengakuan ya. Pengakuan dalam kehidupan agama itu ada dua. Ada penguatan seorang hamba kepada Allah, ada pengakuan Allah terhadap hambanya. Apa tadi penguatan apa? Pengakuan. Ya. Pengakuan. Jadi kita mengakui Allah, gitu. Allah mengakui kita kan gitu. Lah, legitimasi dua arah ini yang sebenarnya menjadi ideal kehidupan kita. Nah, dari sisi Allah sendiri itu ada dua, ada ikhtiar, ada ikhtiar. Nah, ikhtiar itu seperti ketika Allah mengatakan ya, ini apa ya? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan pengakuan Allah itu ya. Sebagai khalifah, dan tidak lepas dari makna abdi itu sendiri. Nah, bisa jadi abdi itu bermakna khalifah kan itu. Kemudian ada pengakuan Allah itu tergantung pada mu'allakun bil ikhtiar. Jadi menggantung kepada ikhtiar kita. Nah, saat pertama kali Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidun. Nah, kita sudah mengakui Allah, itu kan. Tapi apakah Allah itu mengakui kita secara ikhtiari dalam menjalani kehidupan itu? Sehingga pengakuan itu harus melalui media amanu wa amilus solihati dulu. Maka itu akan baru diakui, dan pengakuan nanti yang seperti ikhtiari itu nanti Allah bilang begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu, ya ayyatuhan itu sama dengan ayyuha, tapi dikhususkan oleh Allah sehingga menggunakan kalimat ya ayyatuhan. Dan itu maksusatin karena Allah sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang non iman kan, non mukmin gitu. Nah, ketika bagi orang yang beriman dia sebut begitu. La ayyatun nafsul mutmainnah itu orang yang mutmainnah kepada Allah. Bukan mutmainah kepada makhluk Allah ya, kepada Allahnya. Kalau kepada makhluk Allah belum tentu nanti bisa jadi legitimasi. Nah, itu kemudian saat itulah ketika Allah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu. Jadi legitimasi Allah itu hanya sebagai hamba yang sebenarnya, yang secara ikhtiari menjalani keislaman, mewujudkan ketauhidannya, maka itu akan diakui. Nah, hubungannya dengan Ramadan apa gitu kan? Hubungannya nih? Ramadan itu adalah bulan yang Allah berikan keluasaan untuk menunjukkan, diberi kesempatan gitu. Kesempatan banget. Maka tidak mungkin dari 12 bulan itu akan Ramadan semua. Jadi uji kelayakan manusia itu pada wilayah-wilayah tertentu, dan Allah dengan kasih sayang yang luar biasa itu Allah bikin Ramadan itu gitu. Yang apa namanya? Legitimasinya akan lebih gitu, sekecil apapun. Kalau secara umum itu kan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha kan. Tapi kalau Ramadan itu ya alfun wa alfin bi alfin gitu kan. Beribu-ribu dan sekian, wajidu kadang gitu. Nah, ya yang terpenting adalah
bagaimana supaya kita diakui oleh Allah, dilegitimasi oleh Allah sebagai abdihi. Nah, abdi dalam kolerasi bahasa itu di dalam Al-Quran itu ada yang maksusatin, ada yang mujmal. Misalnya ketika Allah mengakui sebagai hambanya gitu, abdihi itu ya umum lah banyak. Tapi ada yang maksusah seperti innahu min ibadinal mu'minin itu khusus. Oh iya, betul. Terus asra abdihi gitu kan. Subhanalladzi asra bi abdihi itu maksusah itu. Iya, maksusah kepada Muhammad. Dan ternyata itu adalah kalimat legitimasi itu adalah kalimat yang paling mulia di sisi Allah. Karena kalau Allah mau menggunakan kata yang lebih tinggi nilai-nilai pembahasaannya, maka mungkin Allah tidak akan menggunakan kata abdihi pada saat memberitakan tentang perjalanan Rasulullah ke Isra Mi'raj. Itu kan peristiwa besar ya Pak Fuad ya. Jadi sampai Allah abdihi mungkin bagi kita sederhana, bukan itu Masya Allah ya. Nah, cuman karena kita kaitkan, kita merasa diakui. Apakah benar kita sudah diakui oleh Allah? Nah, itulah gunanya. Ramadan ya, itu dari semua aspek ubudiyah kita, bagaimana supaya diakui gitu. Jadi kita sudah mengakui Allah, tapi sebaliknya kita diakui Allah kan? Ya, gitu. Okay. Jadi nah, mungkin Sobat Podcast agak unik ya, sudah mulai jelas ya maksud dari judul kita ini ya. Nah, sekarang kaitannya dengan Ramadan gimana Kiai? Nah, kiat-kiatnya ini untuk mendapatkan Ramadan ya. Saya coba berangkat dari fa'akim wajhaka lid-din hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Intinya adalah fitrah manusia yang secara induktif dari proses penciptaan itu adalah ketika mengakui secara ketauhidan Allah, dan itulah pintu awal keislaman kita. Kalau kita sudah mengakui Allah, melegitimasi Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus ngikutin syariat. Nah, itulah Islam, iya harus gitu kan. Nah, Islam itu fitrah. Nah, fitrah keislaman itu mah aspek kolbiahnya, lisaniyahnya, fi'liyahnya udah mencakup kan. Makanya ketika ungkapan Jalaluddin Asfahani atau Jalaluddin Suyuti itu, ketika innalillahi itu tauhidun wa iqrarun bil ubudiyyati wal mulki. Iya. Mengakui ketauhidan Allah sandaran kita satu-satunya, dan kita harus mengakui bahwa Allah yang menguasai kita secara lahiriah dan batiniah, kemudian kita dikunci dalam ibadah. Jadi tidak bisa kita keluar. Ingkar itu tidak boleh. Harus nggak bisa ya. Nggak bisa mengakui itu ya. Itu pertama kita harus akui dulu. Karena awal kita pertama kita harus mengakui dulu. Mengakui Allah dulu. Tauhidun wa iqrarun bil ubudiyyati wal mulki. Yang kedua, maka Allah akan mengakui kita. Gitu kan? Jadi kalau ada wa aslimu gitu kan, berserah dirilah kepada Allah, itu adalah media bagaimana supaya kita mendapatkan legitimasi Allah sebagai hambanya gitu loh. Nah, upaya-upaya itu di bulan Ramadan semua aspek ubudiyah di situ diobral lah istilahnya ya. Mulai dari kolbiyah, maliyah, amaliyah, ya, lisaniyah. Artinya kita memperbanyak. Jadi istilahnya la qata'an nahar la qata'a lisanaha bidzikrillah gitu kan. Jadi tidak ada kesempatan kita memutuskan lisan kita untuk tidak berzikir. Itu dari segi zikir. Dari segi kepemilikan kita harta sedekah. Jadi bayangkan kan, bersedekah hanya seteguk air minum bagi yang berpuasa saja, itu pahalanya senilai dengan puasa itu sendiri. Itu kan sangat besar. Dimana mungkin di bulan lain mungkin tidak seperti itu. Betul. Ya? Jadi seakan-akan Allah bilang, nih Ramadan bagaimana supaya ente saya akuin. Gitu. Berbuatlah sesuai, saya akan mengakui kalian sebagai hamba. Walaupun mungkin di bulan-bulan selain Ramadan juga kita dianjurkan. Iya. Puncaknya inilah Allah sedang ngobrol kali ya. Iya, sebenarnya kalau dari perjalanan waktu bulan demi bulan, Ramadan itu kan controlling, pengawasan, evaluasi lah.
Kalau orang yang benar-benar rutinitas 11 bulan itu dia langkah-langkah administrasi dia lakukan dengan maksimal, maka Ramadan itu akan nampak gitu loh. Nah, bisa jadi Ramadan itu sebagai palagan, godok orang supaya dia. Nah, jadi itu saya kira. Kemudian aspek legitimasi ini apa aja, Pak Haji? Ya, aspek legitimasi tentunya bagaimana menjalani agama secara kafah ya. Karena agama itu mulai dari pemenuhan syariat, kemudian menumbuhkan dan menyuburkan akhlak kita. Karena ibadah tanpa akhlak itu masya Allah ya. Karena apa? Ya memang paling minimalis itu adalah iman. Iman kan pengakuan. Sering terpadunya antara amanu wa amilus sholihat. Dalam sebuah pemahaman tafsir itu ada dua, Pak Buan. Iman tanpa amal soleh itu gak beres lah. Gitu. Karena apa? Pemahaman ulama tentang iman, al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wal af'alu bil arkan gitu. Jadi itu menjadi kesatuan. Bukti keimanan itu ya amal soleh. Ya amal soleh itu. Tetapi ada yang memahami bahwa masuk surga itu cukup dengan iman, gitu. Dan dengan iman itu akan diakui oleh Allah. Nah, karena Ibnu Qayyim Az-Jauzi itu pernah meriwayatkan begini. Orang terakhir yang masuk, yang dipindah oleh Allah dari neraka ke surga. Merangkak, sambil merangkak itu ya. Iya, sambil merangkak. Ada lagi riwayat yang dia itu hanya mengakui adanya zat, tapi dia nggak kenal Allah. Jadi dia mengakui adanya zat. Akhirnya pengakuan itu tersurat dalam ungkapan lirihnya, ya Hanan ya Manan. Ya Hanan itu zat yang maha kaya dengan kebaikan, yang kebaikannya diperuntukkan hanya kepada hambanya. Karena hakikatnya Allah itu tidak butuh kebaikan yang dia ciptakan. Maka itu terdengar oleh Allah. Saya dengar itu orang mengakui saya walaupun tidak tahu nama saya. Nah, itu legitimasi namanya. Jadi legitimasi yang paling dini, paling kecil itu adalah itu. Dan itu orang yang sudah paling lama di neraka dipindah oleh Allah ke surga. Karena itulah ya, hanya ada legitimasi itu. Iya, legitimasi itu. Nah, legitimasi yang optimal bahwa kan diakui dengan penghormatan yang tinggi gitu. Maka amal soleh itu sehingga tingkat harkat dan martabat kita di akhirat itu diukur dari amal soleh. Tapi kalau urusan masuk surga, udah masuk surga aja. Cuman ke neraka dulu gitu kan. Mampir. Kan nanti ada yang bighairi hisab, ada hisab yasiro, ada birahmatillahi wa magfiratihi kan. Ya kita ingin semuanya tambah bighairi hisab lah. Iya, cuman ya itu tadi. Apakah kita sudah wajar dilegitimasi sebagai hamba Allah? Di sisi Allah loh. Tapi kalau kita merasa diakui oleh Allah ya, kita kepingin diakui oleh Allah. Kita baru berusaha bagaimana supaya diakui oleh Allah, dilegitimasi oleh Allah. Nah ini bisa gak kita memunculkan rasa dalam jiwa gitu bahwa kita sudah diakui Allah, Pak? Ada? Begini, Allah katakan begini. Ana inda dhanni abdi bi. Wa idza dzakarani dzakartuhu. Ya kan? Saya tergantung hambaku. Kalau dia nyebutku, aku akan akui dia. Jadi pengakuan pertama itu sebenarnya simpel sebenarnya ya. Pengakuan Allah simpel. Kalau kita berzikir kepada Allah gitu, sama idza wasaltuhu ana rahmah apa ya ininya apa? Ar-Rahman. Kemudian wa khalaqtur rahimi wasaqtu isman ismi. Waman wasalaha wasaltuhu. Waman qata'a qata'tu. Jadi tergantung memang hambanya sendiri. Iya. Ya Allah itu. Makanya ya Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan bahwa terputusnya kita dengan Allah itu ketika tidak ingat, tidak zikir. Ketika zikir kita nyambung. Dan yang disebut maksudnya kata Sufyan Ats-Tsauri itu yajidu yang kusu, al-iman yajidu yang kusu itu keterputusan itu. Iya. Nah, cuman hebatnya karunia Allah itu tidak akan pernah putus langsung. Rahmat Allah itu ya. Itu sangat mahal dan itu tanpa kita sadari. Seberapapun keterputusan kita dengan Allah dalam zikir, itu Allah masih menyambung dengan rahmatnya. Masya Allah.
Iya. Sehingga manusia bisa dengan mudah lagi mengoneksi diri. Iya. Dan itu yang sangat, Masya Allah, itu yang sangat kita abaikan ya, yang kita abaikan. Kita sudah lupa dengan Allah, kita lupa sholat, kita lupa puasa. Allah enggak lupa gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita tidak akui, sehingga Allah juga kurang mengakui. Allah tetap mengakui, karena pengakuan Allah secara makhlukiyah itu akan kembali kepada yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu. Makanya kalau ada orang yang merasa bahwa Allah itu jauh dari dia, ya terbalik sebenarnya. Kebalik. Padahal dia yang jauh dari Allah. Sekarang kalau Allah jauh dari kita, maka kita tidak lagi jadi makhluk. Betul. Selama Allah masih menyatukan. Jadi mati saja, mati terus kita menyatu dengan tanah, itu masih makhluk, Pak. Iya. Kecuali setelah mati hilang secara linjin ya. Fisik kita, ruh kita hilang baru. Dan Allah enggak begitu. Itu rahmat yang paling besar. Seberapapun keterlenaan kita dengan fakta makhluk Allah, dunia yang kompleks ini, Allah tetap menunggu kita untuk kembali. Nah inilah di Ramadan inilah waktunya yang tepat. Nah itu maksudnya Ramadan adalah media legitimasi Allah terhadap diri kita sebagai hambanya. Tentunya tergantung kalau berkaitan dengan amanu wa amilus sholihat itu seberapa amal yang bisa kita lakukan. Lah, seberapa sih Allah mau membalas dan mengakui kita? Walau dzarratin. Iya. Gitu kan. Darrah itu kan ungkapan yang susah ya. Darrah itu namlatul hamra kan. Oh iya. Semut yang paling kecil. Cuman kadang Allah membahasakan dengan habbatin min khardalin, biji sawi yang gitu kan. Tapi sebenarnya dzarrah itu sendiri mungkin karena tidak ada bahasa dulu diterjemahkannya apa gitu. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu nggak ada istilah itu. Akhirnya Allah menggunakan kata itu. Dan itu apa? Yang hebat itu, ini yang sering kita abaikan bahwa satu dzarrah intaku hasanatan yudha'ifha kan gitu. Jadi andai kata kita punya keburukan yang satu dzarrah, kebaikan yang satu dzarrah, masih ada 9 kebaikan yang akan Ini itu rahmat Allah. Biasa rahmat dari Allah ya. Iya, apalagi di bulan Ramadan bi alfin gitu. Itulah mungkin saya kurang ngerti apakah itu memang dianugerahkan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad atau hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad kayak? Umat Islam. Karena adanya perintah Ramadan itu hanya pada umat Islam. Nah, ya, artinya Allah itu menilai amal soleh kita itu ada yang bilang itu bukan dengan keadilan tapi dengan rahmatnya Allah. Rahman. Kalau keadilan Allah, waduh boncos habis kita. habis. Itu coba ya, seorang yang kafir sejak kecil sampai besar menjelang kematiannya dia bertobat, terkonversi, itu rahmat. Kalau itu mah nggak mungkin. Iya, makanya yang pertama nih yang sangat ini, kita harus bisa mengakui Allah pada setiap ritme ubudiyahnya. Salat aja, Pak. Iya. Ketika takbir Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Apakah hati kita juga ngakui kekabiran Allah? Terkadang ini hanya hafalan aja. Nah, lafdul lisan. Lafdul lisan aja. Lafdul lisan tapi bukan lafdul qalbi gitu kan. Atau sirul qalbi. Itu kalau ketika membaca inna sholati wa nusuki wa mahya. Itu kan coba. Itu kan sebenarnya pengakuan ya. Kita mengakui Allah bahwa ini tidak akan pernah saya lakukan kecuali memang mengikuti jalur Allah gitu kan. Pengakuan itulah ya, pengakuan seperti itulah yang akan menjadi pintu legitimasi Allah terhadap kita. Sehingga kayak ketika kan selevel Nabi Ibrahim coba buatnya. Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah. Akhirnya apa? Minta derajat yang paling tinggi apa legitimasi Allah? Innahu min ibadinal mu'minin. Betul. Gitu. Hebat juga ya. Iya, lah, Rasulullah sendiri cuman asra bi abdihi. Jadi abdun itu maknanya bukan, kalau kita kan ya hamba, kita juga semuanya hamba nih gitu. Ya, itu mani pemahaman secara makhlukiyah gitu kan.
Kemudian ada ikhtiariyah gitu kan. Ya apa ya, kudrah Allah lah menciptakan kita sebagai hambanya. Cuman ketika hamba Allah itu kan ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi yang dilegitimasi sebagai benar-benar sebagai hamba Allah, yang ikhtiarnya dilakukan, yaitu Ya, apa? artinya kita sudah diciptakan sebagai makhluk Allah itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa dan rahmat yang luar biasa. Jadi manusia, apalagi jadi umat Muhammad SAW gitu kan, itu Iya. double ini nikmatnya ya. Ya, kalau kita membanding seberapa sih besarnya nikmat rahmat Allah tuh? Kan Rasulullah pernah bilang apa? Innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. 100 Wa yumsiku indahu tis'ina wa apa ya? Tis'ina wa tis'atun ya. Itu kemudian wa yumsiku apa ya? Jadi Allah menciptakan Ya, 100 wa yumsiku rahmat. li khalqihi gitu kan. Kemudian 99 rahmat disimpan di sisi Allah, yang satu rahmat ditebarkan di muka bumi li khalqihi. Seluruhnya, Semua makhluk, bukan hanya manusia saja. bukan manusia, termasuk semut, nyamuk itu berebut rahmat itu. Dan itu tidak pernah habis, Pak. Masya Allah. Dan tidak mungkin ada misalnya kucing gitu ya, Iya. atau kuda yang menginjak anaknya gitu. Dan rahmat dunia yang paling hebat besar itu ampunan. Masya Allah. Allah itu sampai buka kapanpun kamu mau. Sampai dalam sebuah diskusi ada seseorang datang dengan dosa kan. Astagfirullah ya Allah, saya berdosa. Oh, sodaktu abdi gini. Hambaku sedang membenarkanku, mengakui diriku bahwa aku bisa mengampunkan. Aku ampunkan. Udah selesai. Beberapa hari lagi dia datang lagi dengan dosa yang lain, diampunkan lagi. Akhirnya sampai Allah, ya bimaksita. Semau kamu berbuat dosa. jadi, yang penting keyakinan. Enggak, artinya tobat itu tidak hanya lakukan satu kali ya. Enggak. Dan perbuatan maksiat itu pun Allah memaklumi bahwa pasti membuat maksiat. Sekarang bayangkan secara logika matematis, kalau tobat itu cuma sekali disiapkan oleh Allah, kapan? Ya udah. Ya kapan? Bos mau mati kali ya. Iya. Itu enggak susah, itu Allah begitu dan makanya Ammar bin Yasir itu kan bilang wakafa bil yakini kinan, dan cukuplah bagi kalian bahwa keyakinan itu adalah kekayaan yang sangat. Iya. Dan ternyata keyakinan itu bisa mensuci kita di neraka, pindah ke surga. Keyakinan ada. Apalagi amal soleh gitu loh. Enggak, maksud saya mungkin bagi orang-orang yang sudah sebelumnya ini banyak berbuat maksiat, sudah merasa dosanya banyak gitu kan, kemudian dia merasa Allah tidak mengampuni, ini harusnya diyakini gitu. Ini termasuk asbabun nuzul kul in kuntum tuhibbunallah. Para sahabat-sahabat yang diakui oleh Rasulullah itu kan dulunya kafir dari kecil. Istrinya banyak, terus nggak sesuai dengan syariat Islam. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini kalau jelepotan dosa, udah saya harta begini, saya istri begini. Terus bagaimana Allah itu melegitimasi aku sebagai hambanya? Akhirnya kan Allah perintah sama Muhammad, kul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, artinya hubbullahnya ala abdihi itu kan ridho ya, rahmat, maghfirah dan itu. Fattabi'uni, kamu ikutin aja saya. Bagaimana cara mengakui ketauhidan Allah, bagaimana menjalani hidup, ikutin saja. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Akhirnya semuanya akan diampuni. Dan Ramadan inilah saat yang paling tepat. Ramadan ketika ini Allah syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Iya. Gitu. Wah, Masya Allah Pak Kiai, ini dalam sekali ini ya. Saya sampai mungkin ada hal terakhir yang ingin Pak Kiai sampaikan kepada sobat podcast. Ya, artinya mari kita ekspresikan semua aspek ubudiyah kita. Ya, ndak usah ngukur minimalisnya apa, maksimalisnya apa. Yang Anda mampu, yang kita mampu, yuk kita untukkan. Kalau hati harus merenung sesuatu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat, ya kita sempatkan. Artinya jangan sedetik pun waktu itu sia-sia.
Minimal kita mikir tentang Allah. Ya Allah, udah gitu aja. Kemudian Bisa. kalau dalam amal solehnya gimana? Iya, amal soleh itu kan semua bentuk amaliyah yang kita sandarkan pada syariat, yang kita dukung dengan niat. Karena tanpa autentifikasi niat kita akan sia-sia itu. Iya betul. Sia-sia. Orang mati syahid gitu kan, ditanya sama Allah, kamu saya kasih nikmat begini, saya berperang untuk agama Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Kamu bohong. Duh, kamu bohong, aku lebih tahu gitu. Biar bilang pahlawan ya. Iya, orang yang alim gitu, udah ceramah terus apa podcast gitu. udah kemana-mana kan, YouTube udah. Akhirnya kamu hanya kepingin disebut hebat, tenar. Orang sedekah banyak. Iya, sedekah banyak. Urusan yatim masjid beres Allah, sama uang saya banyak. Iya, tapi kamu kan cuman kepingin dibilang dermawan. Jadi semua Kan dapat lagi itu kan. Maka innallaha la yadhlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Ingat, setiap niat yang tulus dalam siratan hati, ungkapan lisan, perbuatan badan, atau hanya sekedar gerak bagian dari ruas-ruas tubuh kita, min sumalin badanin gitu, itu akan diakui selama kita makan minum. Kalau enggak kita akui, Allah kan jadi bara api neraka. Iya kan, Allah membarik lana fima razaqna wa qina adzaban. Urusan makan minum kenapa sampai neraka? Ternyata la in syakartum. Ada orang banyak makan tapi enggak nginget Allah. Iya, berapa banyak makanan kita yang justru akan membakar bara api kita sendiri di neraka. Itu banyak. Iya. Tanpa kita sadari. Makanya di Ramadan itu mari kita kembalikan. Kalau istilah roja'a ila maqasidul ula ya. Inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Saya kira itulah, mudah-mudahan semua para sobat podcast, pendengar podcast yang simpati ya, ini diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Ramadan ini, dan bisa mengekspresikan sekecil apapun dan sebesar apapun agar kita mendapatkan legitimasi Allah, innahu min ibadinal mu'minin. Baik Pak Kiai, terima kasih atas bincang-bincang santainya. Ini bukan santai lagi nih, makanya agak-agak serius ini. Nanti mungkin kita lanjutkan dalam part kedua gitu. Baik, sobat podcast Kemenak Tangsel, mudah-mudahan dengan menyimak podcast kali ini tidak membuat Anda semakin lapar ya gitu. Ini materinya daging semua soalnya ini. Baik, kita akan jumpa lagi esok dengan bintang tamu dan tema yang berbeda ya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kiai. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة